Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Kali ini kita akan membahas Oppo Reno 5. Ya mungkin HP ini tuh terkenal dengan desainnya yang sangat fantastis dan hasil jepretannya yang katanya luar biasa. Emang bener ya? Oke, nggak usah basa-basi lagi, let's check this out. Dan ini dia penampakan dari Oppo Reno 5. Desainnya itu glamor banget ya, warnanya tuh sungguh meriah. Kalau dilihat-lihat itu familiar sama es krim yang rainbow itu. Dan mengingat karena kondisinya ini bekas, kita harus cek fungsi dan bodinya secara keseluruhan. Selanjutnya sekarang dari harga. Harganya saya dapat ini itu masih tergolong agak mahal ya, di Rp3.600.000. Dengan kisaran harga tersebut kita udah dapat spesifikasi yang udah mencukupi kok. Layarnya AMOLED Full HD Plus 100% sRGB, refresh rate-nya udah tinggi di 90Hz, kecerahannya lumayan lah 430 sampai 600 nits. RAM-nya 8GB, internal 128GB, LPDDR4X, Snapdragon 720G, Android 11, ColorOS 11.1, baterainya gede di 4220 yang sudah full flash charge 50W. Kameranya ada 4 di bagian belakang dan 1 bagian depan, 40 megapiksel di front, 64 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan monokrom. Buat melihat performanya secara general, kita langsung aja coba untuk gamingnya seperti apa. Di PUBG Mobile kita dapat settingan di Smooth Ultra dan paling mentok di HD High ya. Ya tipikal lah buat 720G. Experience yang didapatkan dengan settingan HD High di HP ini cukup terbilang nyaman kok. Nggak ada kerasa itu ngeframe atau patah-patah, itu nggak ada di sini. Kerasa mulus-mulus aja. Kalau dilihat dari grafiknya ya ternyata mulus lancar di sini. Memang FPS-nya tidak bisa tembus sampai 60 FPS, tapi di sini itu 40 FPS konstan terus-menerus. Ini malah bagus settingan seperti ini. Jadi main itu kerasa stabil dan mulus. Selanjutnya kita tes ke game sejuta umat yaitu Mobile Legends. Dan dengan settingan rata kanan, kita masih mendapatkan experience gaming yang mulus lancar. Nggak ada frame drop, nggak ada patah-patah, semuanya lancar. Apalagi didukung dengan layarnya yang udah 90Hz. Sangat nyaman banget buat gaming. Dari grafiknya kita bisa lihat bahwa performa dari Oppo Reno 5 ini sangat bagus ya. Ini kita dapat 60 FPS konstan di settingan rata kanan. Aman banget buat main Mobile Legends. Nah, selanjutnya kita akan coba di game yang sangat menguras tenaga yaitu Genshin Impact. Game ini kita default dapat settingan di low ya, bukan lowest. Dan karena HP ini menggunakan Snapdragon 720G, kita nggak akan paksakan untuk main di highest 60. Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan teknis. Kamera saya ternyata terlalu panas, akhirnya nggak bisa nge-record. Jadi langsung aja kita ke hasil tesnya. Di settingan low 30 fps ternyata HP ini udah merasa kelelahan, udah nggak kuat, fluktuasi di mana-mana, frame drop di mana-mana. Kita cuma dapat fps di rentang 27 sampai 30 fps saja, nggak bisa lebih dari itu. Ya udah tipikal sih 720G untuk main Genshin Impact, nggak mungkin bisa mulus lancar di 60 fps. Tapi buat kalian yang mungkin gak main Genshin Impact, mungkin ini bukan kendala yang besar ya. Apalagi HP ini memiliki layar yang bagus banget di kelas harganya. Udah Super AMOLED Full HD Plus 90Hz yang bisa menampilkan gambar yang bagus. Dan buat scrolling juga nyaman. Buat dipakai di bawah terik matahari juga masih kelihatan jelas. Ini layarnya top sih, apalagi ditambah dengan speakernya yang walaupun mono tapi suaranya tuh mantep men. Yang kualitas suaranya tuh kurang lebih ya seperti inilah.
Dan satu fitur yang diunggulkan HP ini tuh VOOC flash charge 50 wattnya yang bisa ngisi HP kita mulai dari mati 0% sampai 100% itu hanya butuh 30 menitan aja. Ini beneran gila sih. Apalagi baterainya tuh udah beneran awet, bisa buat seharian lah untuk penggunaan normal. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur utamanya yang sebagai poin jualan dari HP ini, yaitu kameranya, yang hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah perekaman di resolusi 1080p 30 fps dengan kamera depannya di Oppo Reno 5. Ya, kualitasnya mungkin seperti ini. Untuk suara ya karena saya pakai masker mungkin agak keredam, dan ini saya di pinggir jalan raya. Yap. Untuk dynamic range-nya cukup bagus ya. Untuk wajah saya masih kelihatan, kompensasinya masih oke. Hanya saja untuk langit-langitnya udah putih semua, jadi nggak kelihatan untuk di resolusi 1080p. Di kamera depan dengan efek AI off, mungkin untuk langit-langitnya udah nggak bisa kelihatan ya, kelihatan putih gitu aja. Tapi dengan efek AI on, itu akan sedikit lebih mengkompensasi penerimaan cahayanya. Jadi untuk detail langitnya udah mulai kelihatan. Walaupun jadinya di area wajah itu agak sedikit gelap. Dan untuk kamera belakang kita dapat settingan di maksimal 4K 30 fps. Ya, di sini kelihatan ya, detailnya lebih tajam, walaupun memang stabilisasinya tidak sebagus di 1080p tadi. Untuk tone warna yang dihasilkan itu menurut saya sedikit di boost ya warnanya, jadi tidak sama dengan aslinya atau tidak natural lah. Tapi menurut saya hasil gambarnya itu tergolong bagus kok, cukup detail dan tajam. Dan di settingan 4K 30 fps ini kita masih bisa dapat zoom 10 kali. Yang kalau kita zoom 2 kali hasilnya seperti ini, kalau kita zoom 5 kali hasilnya seperti ini, dan kalau zoom 10 kali seperti ini. Dan menurut saya paling optimalnya itu yang bisa kita gunakan mungkin sampai zoom 2 kali aja ya. Kalau zoom 5 kali atau 10 kali itu gambarnya udah kerasa pecah banget, jadi nggak enak buat dilihat. Selanjutnya kita coba dengan resolusi yang lebih rendah sedikit. Di resolusi 1080p 60 fps juga sama, kita dapat pilihan zoom sampai 10 kali, hybrid ya. Dengan 2 kali zoom kita masih oke, 5 kali zoom udah kerasa sedikit pecah, dan 10 kali zoom udah kelihatan banget pecahnya. Ya, memang keunggulan dari kameranya ini bukan masalah zoom sih, akan tetapi fitur-fitur built-in yang ada di kameranya. Ya, contohnya seperti ini, ada efek bokeh ya di belakang untuk backgroundnya, dan objeknya masih terlihat jelas. Cukup keren sih, apalagi kalau dipakai malam hari mungkin ya. Dan efek-efek yang ada vignette-nya seperti ini jadi kelihatan klasik atau monokrom ya. Efek monokrom seperti ini, semuanya jadi satu warna. Akan tetapi di sini ada catatan ya, efek-efek AI seperti ini hanya bekerja di kondisi kalau objeknya itu berjarak kurang dari 3 meter. Kalau udah lebih dari 3 meter tidak akan berfungsi. So, pastikan objek yang Anda rekam itu berada di jangkauannya ya. Selain fitur-fitur AI seperti tadi, ada juga dual video yang seperti ini. Dan mungkin kalau mau ngulik lebih lagi, ini bisa satu video sendiri ya untuk masalah fitur kamera. Ya, karena memang pilihannya tuh segudang banget men. Efek bokehnya aja bisa kita sesuaikan dari pengaturan di kamera. Terus efek-efek filternya juga banyak banget. Udah kayak Instagram aja ini kamera bawaannya. Fiturnya beneran melimpah. Ada juga add-on yang ada di aplikasi kamera bawaannya, yaitu Soloop. Yang dalamnya tuh banyak banget template yang mirip-mirip TikTok lah. So, bisa banget buat referensi video kreatif.
So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head will be your town. They never lose hope when everything's cold and the fighting's Kalau dirasa masih kurang, kalian bisa cari sendiri template yang cocok sama kalian. Ini bener-bener ditargetkan buat Gen Z sih, yang mungkin pengen mulai bikin konten-konten kreatif, yang mana memudahkan kalian untuk mendapatkan referensi. Yang salah satu contohnya yang dipromosikan Oppo bisa menggabungkan dua hasil video seperti ini. Selanjutnya ke hasil perekaman 4K 30 fps di kondisi malam hari. Hasilnya tuh bagus men, beneran bagus. Tidak ada noise-noise yang mengganggu dan masih mendapatkan detail yang jelas. So overall mantep sih ini kamera malamnya. Dan kalau dari hasil fotonya saya sih cuman bisa bilang mantep ya. Yang hasilnya bisa kalian nilai sendiri deh. Dan fitur-fitur yang segambreng tadi nggak cuma ada di videonya loh, di fotonya pun juga ada. Dan bahkan hasil jepretannya masih bisa kita edit setelah kita ambil foto. Dan buat ngasih gambaran ciri khas dari tangkapannya Oppo, saya membandingkan dengan hasil tangkapan Samsung A71. Di sini kelihatan banget ya kalau hasil jepretan Samsung itu lebih natural dan lebih detail. Shadow-nya itu kelihatan, black and white-nya itu separasinya jelas. Akan tetapi berbeda dengan ciri khasnya Oppo yang gambarnya itu lebih di boost warnanya dan sedikit over sharpening ya menurut saya. Yang mana itu sebenarnya nggak buruk, hasilnya tetap cakep dan keren, akan tetapi mungkin kurang cocok bagi kalian yang lebih suka gambar yang lebih natural. Kelebihan dari HP Oppo ini kelihatan banget saat terjadi perubahan cahaya ya. Kelihatan banget konsistensi di HP ini itu bagus banget ya. Di keadaan low light pun hasil gambar yang ditampilkan masih kelihatan cerah. Dan ini menjadi poin lebih karena kameranya bisa diandalkan di segala situasi. Mungkin yang jadi catatan adalah mode kamera malamnya. Mode autonya tuh udah bagus kok, bisa menangkap gambar di kondisi gelap pun masih kelihatan terang. Akan tetapi saat kita pakai mode malam itu kelihatan banget kalau gambarnya dipaksakan gitu. Dan sebagai catatan, kalau kita shoot pakai mode kamera malam, kita benar-benar harus stabil ya, atau pakai tripod. Kalau enggak hasilnya bakalan blur men. Kalau saran saya sih cukup pakai auto aja lah, udah cakep kok. So, kesimpulannya seperti apa sih HP Oppo Reno 5 ini yang mengingat harganya masih di kisaran 3 jutaan? Ya, overall menurut saya HP ini tuh masih sangat gampang untuk direkomendasikan di tahun 2021 ini. Walaupun kondisinya memang bekas ya, dan sudah ada yang terbaru Oppo Reno 6. Akan tetapi saya melihat dari perbedaannya memang nggak terlalu banyak ya. Dari segi yang biasa, itu ya nggak ada terlalu upgrade yang berlebihan lah. So, bagi kalian yang masih memiliki HP ini, ya simpen aja dulu. Masih sangat worth it untuk sekarang ini. Walaupun memang ini bukan HP yang terbaik untuk performa dan hasil jepretannya di kelas harganya. Akan tetapi saya berani bilang, HP ini memiliki fitur kamera yang terbaik di kelas harganya. Fiturnya tuh melimpah dan sangat praktis untuk digunakan. Bagi kalian yang mau start vlogging atau start video-video kreatif, dengan HP ini tuh akan sangat terbantu dan sangat mudah. So, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik untuk membeli HP ini, silahkan cek link di deskripsi. And see you guys on the next video.